Shalom, puji Tuhan. Kita bisa jumpa lewat online ini. Saya mau sapa dulu jemaat di IFGF Toronto. Senang sekali bisa kita bertemu walaupun mungkin dipisahkan oleh tempat. Saya bersyukur pada Tuhan, terima kasih buat Pastor Henry Suhadi dan Ibu Lydia dan semua tim pastoral yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa melayani firman Tuhan hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, perkenalkan saya Pastor Herdi Huta Barat sebagai gembala di IFGF Duri, Riau. Kami punya 5 satelit di sini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan keluarga saya terlebih dahulu. Kalau saya sudah lihat di foto, situ ada Ibu Reni istri saya, kemudian ada 3 putri dikaruniakan Tuhan. Putri yang pertama namanya Natasha, sudah menikah, dan kami dikaruniakan Tuhan 2 orang cucu, laki dan perempuan. Kemudian putri kedua Yolanda, dan yang ketiga Stefani. Saudara, saya mendengar dari Pastor Henry bahwa jemaat kita di sana ya luar biasa mengasihi Tuhan, dan ternyata banyak juga orang Batak ya. Karena itu saya mau salam dulu ya, Horas Amang Inang. Mudah-mudahan kita nanti bisa jumpa di lain kesempatan langsung ya. Saya sangat senang bisa punya sahabat saudara di Toronto. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita. Kita nanti akan belajar hari ini firman Tuhan dengan tema mujizat di masa lockdown. Nah, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kasih-Mu begitu ajaib dalam kehidupan kami yang memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat jemaat IFGF Toronto bersama dengan gembala dan ibu beserta dengan semua volunteer dan jemaat yang mengasihi Tuhan. Dan kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, biar Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengarkan, supaya melalui firman ini kami semakin dikuatkan, bertumbuh, semakin dewasa dalam Tuhan, dan hidup kami membawa dampak untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, hari ini saya mau bawa tema mujizat di masa lockdown ya. Lockdown itu kira-kira artinya adalah untuk karantina perwilayah atau isolasi saudaraku ya, supaya orang nggak bisa in out sehingga akhirnya bisa mengganggu. Tapi lockdown itu dilakukan supaya menghambat penyebaran virus corona, dan itu terjadi juga di Amerika, di mana-mana. Nah saudaraku, mungkin orang berpikir, ya kalau lockdown ini apa yang bisa kita lakukan? Kita harus berbuat apa? Orang mungkin berpikir, doing nothing, sitting idle, gak bisa ngapa-ngapain saudaraku. Tapi saya mau mengajak untuk bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan, bahwa dalam Alkitab ada peristiwa di mana orang mengalami lockdown, tapi mengalami mujizat Allah. Karena itu saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan, agar kita juga mengalami hal yang sama, bahwa di dalam musim lockdown ini, pandemik COVID ini, kita bukan semakin tenggelam atau patah semangat karena masalah tantangan, tapi justru kita mengalami namanya mujizat Allah dalam kehidupan ini. Nah, saya mengajak kita untuk melihat di satu ayat di dalam Yesaya pasal 26 ayat 20, dikatakan, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Dalam bahasa Inggrisnya, "Come my people, enter your chambers and shut your doors behind you, hide yourselves for a little while until the fury has passed by." Saudara, dalam ayat ini saya merenungkan, ya seolah Tuhan berkata, ya pada saat itu bangsa Israel untuk masuk, ya lock your door and down your knees. Kunci kamarmu dan berlutut. Tapi tidak hanya itu saudaraku ya, tapi Tuhan juga mengatakan, "Aku sedang melihat engkau, tidak hanya menyembunyikan dirimu, tapi mengakui dosa-dosamu, bertobat." Saudaraku, saya percaya ketika musim pandemik ini di mana kita mengalami lockdown, kita tidak hanya berada di rumah, stay at home, working from home, ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah.
tapi juga kita mengalami hal-hal yang pribadi dengan Tuhan. Dan kita semakin intim dengan Tuhan, bahkan kita semakin dipulihkan oleh Tuhan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Nabi Elia, saudaraku ya. Itu tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Nah, sebelum kita masuk dalam 4 mujizat yang saya mau bagikan pada saat ini, saya mau kasih latar belakang terlebih dahulu, saudaraku ya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Saudara, itulah background kisah ini, yaitu Nabi Elia dengan kuasa Tuhan mengucapkan bahwa tidak ada hujan embun selama kurang lebih 3 tahun di tanah itu. Dan terjadilah, saudaraku, musim kemarau yang luar biasa. Bayangkan 3 tahun tanam-tanaman bisa jadi mati, ya tidak ada air dan sebagainya. Itu musim paceklik yang luar biasa, saudaraku ya. Nah, kita lanjutkan di ayat 2. Dikatakan, saya mengajak kita untuk melihat bahwa ada mujizat yang pertama, yaitu mujizat mendengar suara Tuhan. Jadi Elia dalam keadaan tidak tahu juga harus berbuat apa, makan apa, tinggal di mana. Tuhan berkata dalam ayat 2 dan seterusnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi saudaraku, saya melihat walaupun Elia dalam keadaan sulit, dalam keadaan terjepit, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, kamu harus pergi dari sini, bersembunyi di tepi sungai, karena engkau nanti dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, saudaraku, pada saat kita mengalami namanya lockdown atau terisolasi di rumah, kadang-kadang kita berpikir, wah, kita ini bisa berbuat apa ya? Kesempatan untuk bisnis terbatas. Kesempatan untuk bekerja terbatas. Kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Nggak bisa pergi naik pesawat dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian kita mulai merasa depresi. Kita mulai merasa down, patah semangat. Tetapi saudaraku, mari kita lihat. Justru di tengah-tengah musim pandemik ini, di mana kita lockdown, seringkali Tuhan menyatakan isi hatinya, seringkali Tuhan berbicara lebih jelas ketika saat kita menyendiri di rumah. Kenapa, saudaraku? Nah, kita ini sebagai orang yang sibuk, saya juga sibuk sebagai seorang profesional dulu beberapa tahun yang lalu kerja dan juga melayani Tuhan. Sibuk sekali, saudaraku ya. Mungkin Bapak Ibu juga sangat sibuk dalam pekerjaannya. Kadang-kadang kita terlena dengan kesibukan sehingga kita jarang waktu bersekutu dengan Tuhan. Kita jarang mendengarkan suara Tuhan. Tapi justru ketika kita menyendiri di rumah, ketika banyak bersekutu, merenungkan firman Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan, maka kita mendengar suaranya, kita mendengarkan tuntunannya. Itulah mujizat, saudaraku. Bagi saya itu mujizat, saudaraku. Kenapa? Banyak orang yang melangkah tanpa pimpinan Tuhan. Banyak orang bertindak dengan keputusannya sendiri, akhirnya dia terbentur. Nah, saat ini saudaraku, mari kita dalam kesempatan mengalami namanya menyendiri, kita mendengarkan suara Tuhan lebih jelas lagi. Saya berdoa, saudaraku ya, supaya ketika kita mendengarkan firman ini, Tuhan berbicara secara spesifik buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan berbicara lebih daripada sebelumnya. Sama dengan Elia, saudaraku ya. Tuhan jelas berbicara sama dia. Pergi ke sungai, di sebelah timur sungai Yordan. Nanti engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kusuruh untuk memberi engkau makan. Luar biasa, saudaraku. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada mujizat yang kedua. Setelah Elia mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan menyuruh dia tinggal di satu tempat dekat sungai. Kemudian Tuhan melakukan mujizat kedua. Apa itu mujizat kedua? Yaitu pemeliharaan Tuhan. Bayangkan, saudaraku, hamba Tuhan ini gak punya apa-apa. Dia hidupnya hanya bergantung sama Tuhan. Selama 3 tahun, dia gak punya apa-apa, makan apa, saudaraku? Coba pikirkan sebentar, tinggal di mana? Tapi Tuhan memelihara dia.
Mari kita lihat saudaraku. Justru musim lockdown ini ada mujizat terjadi, yaitu namanya mujizat pemeliharaan Tuhan. Saya percaya, saudara dan saya anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan, tidak akan ditinggalkan Tuhan melarat. Pasti Tuhan akan menolong kita, pasti Tuhan akan memelihara hidup saudara dan saya. Mari kita belajar saudaraku dari Elia. Ayat 5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ingat saudaraku ya, dia pertama-tama dengar suara Tuhan, kemudian dia melakukan firman Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah saudara mendengar suara Tuhan enggak? Atau saudara melakukan semaunya aja, bertindak sesukanya? Tapi kita belajar di sini, ketika kita mendengar suara Tuhan, saudara, ada orang mendengarkan suara Tuhan dengan suara desibel gitu saudaraku ya. Kemudian ada orang juga mendengar suara Tuhan dari mimpi. Tapi suara Tuhan juga sering melalui firman-Nya, saudara. Suara Tuhan juga sering melalui suara batin, kecil tapi saudara tahu bahwa itu suara Tuhan. Nah, dikatakan di sini Tuhan menyuruh dia pergi di tepi sungai Kerit. Dan kemudian di sana dia menunggu. Apa saudaraku? Setiap hari, bayangkan saudaraku, ada burung gagak yang datang mengantar roti. Saya bertanya saudaraku ya, ini burung gagak punya siapa? Rotinya dia ambil dari mana? Apakah dia mengambil dari pabrik roti? Atau mungkin dia keliling ke rumah-rumah, kemudian dia lihat ada kalau orang sarapan roti dia ambil? Saya nggak tahu saudaraku. Tapi yang saya tahu, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia bisa menyediakan kebutuhan anak-anaknya dengan caranya yang ajaib. Walau tidak masuk akal. Ya, dikatakan ayat 6 saudaraku. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, saya melihat burung gagak atau ravens. Tuhan pakai burung gagak. Burung gagak ini saudaraku ya, satu burung yang agak liar, agak cukup besar badannya, tapi tidak sebesar burung Raja Wali. Tapi dia pemakan segalanya saudaraku. Dia makan apa aja. Dan dia cukup rakus. Bayangkan saudaraku ya, burung gagak disuruh ngantar makanan, padahal dia makan segalanya. Kenapa bisa begitu saudaraku? Karena Tuhan yang menyuruh burung gagak. Jadi kalau Tuhan sudah menyuruh burung gagak pun akan taat. Burung gagak akan melaksanakan apa yang dikatakan, diperintahkan oleh Tuhan. Yaitu bawa roti ini kepada hambaku namanya Elia. Saudara bisa bayangkan saudaraku. Saya banyak baca di Alkitab. Tuhan bisa pakai apa saja saudaraku. Tidak hanya burung gagak. Tuhan pakai ikan paus untuk menelan Nabi Nuh, Nabi Yunus. Tuhan pakai keledai saudaraku ya, bicara kepada Nabi Bileam. Tuhan pakai ikan supaya Petrus sadar bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat ketika dia membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam. Tuhan bisa pakai apa saja saudaraku. Mari renungkan sebentar. Apapun yang merupakan keperluan kita, apapun yang merupakan persoalan kita saat ini, Tuhan bisa pakai caranya 101 macam. Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk bisa menjaga kita dan memelihara kehidupan kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Elia saudaraku. Dan berapa lama? Mungkin kalau burung gagak ngantar pagi dan kemudian besok, lantas dia berhenti, kita bilang, wah itu mah kebetulan. Tapi saudaraku, saya melihat walaupun tidak jelas persis dikatakan Alkitab, tapi saya percaya ini kurang lebih setahun lebih saudaraku ya, karena 3 tahun masa kelaparan, kurang lebih setahun itu Nabi Elia tidak pernah kelaparan karena setiap hari burung gagak mengantarkan roti dan daging dan dia minum dari air sungai. Luar biasa saudara. Puji Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, kita lihat saudara, pemeliharaan Tuhan kepada Elia ternyata tidak hanya melalui cara. Kenapa saudaraku ya? Ayat 7. 1 Raja-Raja 17 dikatakan demikian. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Jadi sungai tadi kering saudaraku ya. Mungkin burungnya bisa datang terus bawa roti tapi sungainya sudah kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara perhatikan sebentar. Kalau firman Tuhan bilang,
Nanti pergi kamu ke kota, di sana ada seorang saudagar, pemilik restoran makan. Nanti kamu akan makan selama setahun 2 tahun di sana. Saudara, saya pikir itu tidak heran, saudaraku ya. Karena orang kaya, pemilik restoran, makanannya berlebih. Tapi Tuhan bilang gini, Elia, kamu pergi ke sana, nanti jumpai seorang janda miskin. Kamu akan diberi makan di sana. Tapi Elia taat, saudaraku. Inilah indahnya kalau orang yang tahu mendengar suara Tuhan dan dia taat, saudaraku ya. Dia mengalami mujizat Allah. Kita lanjutkan, saudaraku. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Nah, saya lanjutkan, saudaraku ya. Jadi akhirnya Elia ketemu dengan janda itu dan dia minta air, dikasih air karena dia memang punya banyak air. Kemudian dikatakan Elia demikian, saudaraku. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara bayangkan, dia nggak punya apa-apa, hanya sedikit tepung dan minyak. Terakhir diolahnya, setelah itu dia mati. Tapi dia taat, saudaraku ya, dia taat kepada Nabi Elia dan dia berikan itu, sama-sama makan. Nah, lihat saudaraku, ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, bayangkan berapa lama, saudara? Mungkin 1,5 tahun, 2 tahun. Elia tidak punya apa-apa, mungkin nompang di situ atau tinggal dekat situ dan setiap hari dikasih makan oleh perempuan ini selama kurang lebih 2 tahun, dan perempuan itu dan anak itu pun tidak mati. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan cukupkan, saudara. Jadi mujizat kedua tadi adalah bahwa Tuhan memelihara kehidupan hambanya. Setelah diberi makan oleh burung gagak, air menjadi kering, kemudian dia ketemu dengan janda Sarfat. Dan fase berikutnya, Tuhan kasih makan Elia selama kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun. Sampai hujan turun kembali. Mujizat ketiga apa, saudaraku? Mujizat ketiga adalah di tengah-tengah musim lockdown, Elia bisa menjadi berkat buat orang lain. Ini luar biasa, saudaraku. Justru kadang-kadang orang berpikir, apa yang bisa kita lakukan pada musim seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan pada waktu kita banyak di rumah? Justru kita bisa mengalami mujizat dan kita menjadi berkat buat orang lain. Itulah yang dialami Elia. Dengan perantaran Elia, Tuhan memberkati perempuan ini dan anaknya. Mari kita baca ayat 15, saudaraku. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya, mungkin sekitar 1,5-2 tahun. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Saudara, mujizatnya luar biasa. Minyak yang sedikit itu tidak habis selama 2 tahun. Tepung yang sedikit tadi tidak habis selama 2 tahun. Saudara, saya mau kasih kesaksian apa yang kami alami di kota Duri, saudaraku. Saya melayani sudah sekitar 23 tahun di kota ini, masuki tahun ke-24, saudaraku. Dan karena kemurahan Tuhan, seingat saya, kita sudah membangun 10 buah gedung di tempat ini, saudaraku. Yaitu gedung gereja, di Durinya cukup besar. Kemudian ada gedung-gedung juga di sekolah milik yayasan. Ada 3 buah, dan kemudian ada satelit
Kaslit tidak ada 5, 4 sudah punya gedung juga saudaraku. Tambah satu lagi, kita juga diberkati Tuhan untuk membangun gedung di IFJF Jambi. Saudara, saya renungkan begini saudaraku ya. Saya renungkan kembali, Tuhan Engkau luar biasa. Kadang-kadang kami nggak tahu dari mana dananya. Kadang-kadang kami nggak tahu bagaimana cara Tuhan. Kok bisa Tuhan menolong kami untuk bisa menyelesaikan gedung sebesar ini sebanyak kurang lebih 10 buah. Saudaraku, saya melihat prinsipnya sama seperti janda Sarfat. Apa itu saudaraku? Yaitu Tuhan pertama-tama meminta sesuatu yang apa kita punya. Saudara bisa ikat cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Pada saat itu ada satu orang anak yang diminta supaya menyerahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah saudara, bayangkan 5 roti dan 2 ikan bisa memberkati 15.000 orang termasuk perempuan dan anak-anak. Plus lebih 12 bakul penuh saudara. Bukankah itu mujizat? Ya, mujizat. Apakah Tuhan Yesus melakukan dulu, bisa melakukan sekarang juga? Saya percaya bisa. Caranya Tuhan, bukan cara kita. Nah saya katakan tadi saudaraku, setiap kami memulai fundraising, setiap kami mulai pembangunan, dimulai dari panitia, dimulai dari tim pastoral saudaraku ya, kita menabur benih, dan Tuhan berkati benih itu, dan Tuhan jadikan itu berlipat kali ganda, sehingga kadang-kadang kita terkejut saudaraku, kita kagum dan heran. Tuhan memberkati kita, dari mana-mana datang berkat saudaraku. Selain daripada jemaat tentunya, juga dari ada orang lain, ada donatur yang murah hati, ada dari luar negeri, dalam negeri. Dan sampai sekarang saudaraku kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan kita lihat saudaraku, janda ini mengerti firman Tuhan. Ketika Tuhan bilang, hamba Tuhan bilang, serahkanlah tepung dan minyak di tanganmu. Dia taat saudaraku, mungkin dia merasakan sesuatu yang begitu berat yang dia mau korbankan bagian dia. Tetapi dia taat dan Tuhan berkati. Minyak dan tepung itu tidak habis sampai musim hujan turun. Luar biasa saudaraku ya. Mujizat yang ketiga adalah mujizat menjadi berkat buat orang lain. Saudara, saya mau bagikan, mungkin saudara pernah dengar namanya George Muller. Dia seorang hamba Tuhan pendeta, ya, founder panti asuhan Ashley Down di Bristol, saudaraku, di England, Inggris. Dan luar biasa saudaraku ya. George Muller dengan pertolongan Tuhan, dia bisa mengumpulkan dan merawat 10.000 orang yatim piatu dengan 2 gedung yang sangat besar dengan iman saudaraku. Saya baca berulang kali kesaksian hidupnya. Saya terkagum-kagum saudaraku. Ketika wartawan sebelum dia meninggal, wawancara dia bilang, Pak Pendeta, berapa tabungan Anda? Dia bilang, saya nggak punya tabungan, saya nggak punya buku tabungan. Siapa sponsor Anda? Saya nggak punya sponsor. Jadi bagaimana Anda bisa memberi makan ribuan anak dan membangun gedung sebesar ini? Dia bilang, Tuhan memelihara saya. Satu kesaksian yang saya sangat berkesan saudaraku ya, dan ini sering kali terjadi. Mereka seperti biasa malam sebelum tidur berdoa. Dan hamba Tuhan ini dikasih tahu sama stafnya, Pak Pendeta, besok tak ada makanan. Oke, kita berdoa. Saya percaya Tuhan bisa pelihara kita. Kalau dia bisa pelihara Elia, kita juga bisa pelihara Tuhan. Malam ini kita berdoa sungguh-sungguh supaya besok anak-anak itu semuanya bisa makan. Mereka berdoa saudaraku. Dan pagi-pagi mereka ya beribadah, nyanyi, kemudian kumpul. Ya, ribuan anak sudah duduk, piring, garpu, sendok dan minuman di depannya. Kemudian mereka pandang-pandangan. Kita makan apa? Belum tahu saudaraku. Dan akhirnya seperti biasa, Pendeta George Muller berdoa saudaraku ya. Dan selesai berdoa, bel bunyi. Asrama diketok dari luar. Dan apa yang terjadi saudaraku? Ada seorang bapak tergopoh-gopoh. Dia mengantar 1 truk besar berisi makanan dan minuman, susu, kaleng dan semuanya saudaraku. 1 truk. Kemudian mereka berkata, Pak ini dari mana kepada siapa? Begini katanya saudaraku. Sebenarnya truk ini mau diantar kepada bapak yang di ujung jalan sana. Tapi karena tiba-tiba kemarin dia sudah meninggal dan gak ada orang di rumahnya, jadi kami gak tahu mau ngasih kemana. Jadi orang bilang, udah kasihkan aja ke yayasan yatim piatu yang bapak punya. Saudaraku, puji Tuhan, luar biasa saudaraku. Dengan makanan 1 truk itu mereka bisa cukup selama beberapa minggu. Dan pengalaman seperti itu mereka sering alami. Itu sebabnya George Muller, seorang yang dikenal Tuhan sebagai bapak orang beriman. Karena dia sungguh mengandalkan Tuhan.
Saudara, saya mau sharekan di sini, saya sangat bangga saudaraku ya, saya bersyukur ya Pastor Henry cerita dan membagikan foto mengirim ke saya dan saya posting di sini saudaraku di slide ini. Di mana Pastor Henry dan Ibu mereka terbeban ya. Mereka ingin memberkati dan memberkati jemaat, maksud saya masyarakat yang ada di daerah pesisir Riau yaitu Tanjung Balai Karimun. Nah saudaraku, mereka mengeluarkan dana pribadi. Dan puji Tuhan saya dengar juga dibantu dengan jemaat IFJF Toronto saudaraku. Yang telah menjadi saluran berkat. Bayangkan saudaraku, ribuan kilometer ada di Toronto, Kanada. Tapi dipakai Tuhan menjadi berkat di daerah Tanjung Balai Karimun. Bukankah itu mujizat? Saya mau tanya saudaraku. Itu mujizat. Ya. Itu mujizat. Ada banyak orang di area kenyamanannya mungkin berpikir, boro-boro mikirin orang, saya aja susah. Apain saya mikir orang sana jauh sana, ya urusan sanalah orang-orang daerah sana. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, jemaat IFJF Toronto bersama dengan gembala dan ibu gembala, ya berpikir, mempunyai niat dan memberkati kerjasama dengan Pastor Frederick yang ada di IFJF Tanjung Balai Karimun, sehingga melalui persembahan mereka bisa mengumpulkan paket super lengkap. Kenapa saudara? Ini termasuk super lengkap saudara. Kalau di Indonesia ini udah termasuk mewah. 300.000 rupiah per paket. Itu udah bukan hanya beras, gula, susu, tapi juga telur, semuanya saudaraku lengkap. Itu memberkati 115 keluarga yang ada di Tanjung Balai Karimun, Riau, Indonesia. Tuhan berkati saudara. IFJF Toronto, Tuhan berkati gembala sidang dengan Ibu Lydia berlimpah-limpah. Karena saudaraku, saya percaya, ya berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya percaya persembahan saudara itu sudah dipakai Tuhan menjadi berkat buat orang-orang di sana. Saudaraku, mari kita lihat beberapa contoh Alkitab. Walaupun orang ini mungkin terisolasi, mungkin di karantina atau lockdown saudaraku, tapi mereka boleh menjadi berkat. Saya kasih tahu saudaraku, namanya Nehemia. Kita tahu ceritanya bukan? Nehemia ini adalah seorang juru minuman raja di istana, terisolasi. Dia di dalam lingkungan istana kerjanya cuma ngantar minuman. Gak boleh kemana-mana saudaraku. Nah dia dengar berita, Pak Nehemia, tahukah Anda bahwa tembok Yerusalem itu runtuh, terbakar, hancur. Wah dia terkejut saudaraku, karena dia tahu kalau tembok hancur, maka musuh bisa masuk anytime, kapan saja bisa mengganggu keamanan bangsa Israel. Dan dia terbeban saudaraku. Dia berpikir bagaimana caranya aku bisa menjadi berkat. Bagaimana caranya supaya tembok ini bisa dibangun kembali. Coba pikirkan saudaraku. Seorang juru minuman raja tinggal di istana, mikirin sesuatu yang jauh di tempat dia berada dan urusannya pun tidak kecil. Yaitu memperbaiki tembok Yerusalem saudaraku. Ada banyak orang yang mengasihani diri sendiri dan melihat keadaan dia sebagai obstacle, sebagai penghalang, sehingga yang ada adalah excuse, yaitu dia mencari-cari alasan, saya nggak bisa menolong mereka, saya nggak bisa bantu Anda, saya nggak bisa berbuat sesuatu kepada Anda, karena Anda lihat sendiri, saya dibatasi, saya terisolasi, saya nggak bisa keluar rumah, saya nggak bisa kemana-mana. Tapi lihat Nehemia saudaraku. Pada zaman dulu belum ada namanya Zoom, belum ada internet. Tapi dia punya tekad saudaraku. Dan dia berdoa. Dan saya nggak panjangkan ceritanya karena saudara pasti sudah tahu ceritanya bukan? Singkat cerita bagaimana? Raja menyetujui permohonan dia dan dia pergi saudaraku. Sementara mungkin minta cuti dari raja, dia pergi ke sana untuk mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan bahan, mengambil tukang-tukang dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Mujizat terjadi. Tembok Yerusalem dibangun selama 52 hari. Selesai. Luar biasa saudaraku. Nehemia pada zaman ini Tuhan juga punya saudaraku. Di Toronto Tuhan sudah menetapkan saudara seperti Nehemia. Walaupun di karantina, diisolasi, walaupun mengalami lockdown, tapi saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan jauh dari tempat saudara berada. Satu lagi saudaraku, namanya Esther.
Esther ini seorang wanita, dia ratu, dan dia nggak punya kemampuan apa-apa, saudaraku. Dan dia dengar bahwa bangsanya terancam untuk dibinasakan. Saudara sudah tahu juga ceritanya. Bayangkan saudaraku, Esther, seorang istri raja, dia di istana, tapi dia dengar bahwa bangsanya di luar sana terancam, bahwa akan dimusnahkan. Ya, saudara bisa bayangkan. Tapi Esther tidak menyerah. Dia berdoa. Dia kumpulkan orang-orang dan berkata, aku akan menghadap raja, kalaupun aku mati, tidak apa-apa. Dan kalian puasa selama 3 hari. Dan saudara tahu ceritanya bukan? Melalui Esther inilah terjadi mujizat. Sehingga Tuhan bekerja dan membalikan keadaan apa yang merupakan ancaman, sehingga akhirnya bangsa itu dibebaskan. Itulah Esther, saudaraku. Nah, saya lanjutkan yang terakhir, saudaraku. Mujizat yang keempat, yaitu mujizat bebas dari belenggu. Itu kita ambil dari Kisah Rasul pasal 16. Saya bacakan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, saudaraku. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Saudara, tadi sudah kita belajar, mujizat pertama adalah mendengarkan suara Tuhan. Mujizat kedua adalah pemeliharaan Tuhan. Mujizat ketiga, walaupun di lockdown, kita menjadi berkat buat orang lain. Mujizat keempat, yaitu bebas dari belenggu. Saudara bayangkan, Paulus dan Silas ini terbelenggu di penjara yang dijaga oleh banyak penjaga tentara Romawi pakai senjata. Kemudian kaki dan tangannya dibelenggu, saudaraku ya, dipasung. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka terkurung, mungkin lebih dari lockdown namanya, saudaraku ya. Kalau lockdown di rumah masih bisa makan dapur, masih bisa minum, nyanyi-nyanyi segala macam, bermain di rumah. Tapi ini nggak bisa ngapa-ngapain, saudaraku. Terbelenggu. Nah saudara, kita lihat ini ada mujizat terjadi. Dikatakan ketika mereka menyembah Tuhan, ketika mereka angkat suara memuji Tuhan, berdoa berjam-jam, bukan pelan-pelan, tapi dengan suara yang keras sehingga penjaga dan juga tawanan lain mendengarkan. Maka dikatakan saudaraku, ketika tengah malam mereka terus berdoa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur, ninggikan nama Tuhan. Mungkin orang pikir mereka itu gila, atau mungkin mereka pikir bahwa mereka itu depresi, tapi mereka terus memuji menyembah Tuhan. Dikatakan ayat 26, terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Apa artinya saudaraku? Hadirat Allah turun. Dalam Mazmur dikatakan bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Mari saudaraku, di tengah pandemi COVID, di tengah musim lockdown ini, saudara bisa melakukan sesuatu, yaitu berdoa dan menyembah Tuhan. Masuk dalam pujian penyembahan dengan keluarga. Saudara bisa menyembah Tuhan lebih daripada sebelumnya ketika musim normal. Dan saudaraku, saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, maka terjadi terobosan. Ya, belenggu-belenggu kita dilepaskan. Ya, mungkin ada di antara kita yang mengalami terikat dengan kebiasaan buruk, terikat dengan dosa-dosa. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka terjadi pelepasan. Tidak hanya itu saudaraku, saudara juga punya masalah yang berat. Saudara merasa seperti terbelenggu, tidak bisa keluar dari masalah, atau ada hutang piutang, atau mungkin masalah sakit penyakit. Ketika kita menyembah Tuhan, hadirat Allah turun, maka mujizat terjadi luar biasa. Itu juga yang dialami oleh Paulus dan Silas, saudaraku. Saudara, saya tutup firman Tuhan pada hari ini. Hari ini juga bersama dengan seluruh dunia kita memperingati hari Pantekosta, saudaraku. Ya, 50 hari setelah Paskah, ya, kebangkitan Yesus. Setelah kenaikan Yesus 10 hari murid-murid kumpul dan mereka berdoa, dan hari ke-10 Tuhan nyatakan kuasanya. Ya, itu dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria dan Yudea sampai ke seluruh bumi. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu bahasa aslinya adalah dunamos. Yang artinya dunamos itu saudaraku dinamis, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dilawat oleh Roh Kudus.
hidupnya itu dinamis, bukan statis saudaraku ya, kreatif. Kemudian itu juga berarti dinamo. Artinya dinamo saudaraku, dia punya satu kekuatan ya, tidak sampai padam, tidak sampai patah semangat, tidak sampai kering, tapi dia boleh bangkit kembali, on fire kembali karena ada dinamo, mesin diesel itu untuk memanaskan, menghidupkan, membangkitkan, ada energi saudaraku. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu juga dia mengalami namanya dinamis saudaraku ya, dinamis, dinamit, ya meledak, menghancurkan masalah, menghancurkan tantangan, menghancurkan kuasa kegelapan. Nah saudaraku, marilah kita di dalam hari-hari ini ketika kita memperingati Pantekosta, turunnya Roh Kudus, mari kita tangkap firman Tuhan hari ini saudaraku. Ketika musim lockdown ini kita juga bisa mengalami mujizat Allah, yaitu kita masuk di dalam house of prayer, house of power, house of worship. Maka kuasa Tuhan akan turun atas kita, kuasa Tuhan akan turun menaungi kita. Dan itu akan membuat juga kita menjadi house of covenant, house of balance, house of mission seperti yang saudara lakukan. House of giving ketika saudara-saudara juga memberi. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita mengalami lockdown, ketika mengalami isolasi atau di karantina, Tuhan bisa melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Dia bisa berbicara secara jelas. Saya percaya dia juga akan memelihara kehidupan kita. Dia juga bisa pakai saudara dan saya menjadi berkat buat orang lain. Dan bisa juga dia melakukan terobosan, yaitu melepaskan kita daripada belenggu. Walau kita merasa terbelenggu, tapi tidak terbelenggu. Walau kita merasa terkurung, tetapi tidak terkurung. Karena ada kuasa Allah yang tidak terbatas, yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kami saat ini sedang mengalami masa-masa pandemik COVID, di mana kami terbatas kegerakan kami, terbatas usaha kami, terbatas kesempatan kami. Tapi kami melihat Tuhan, ternyata kuasa-Mu tidak terbatas untuk memberkati kami, untuk memelihara kehidupan kami, untuk melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu berdoa khususnya untuk jemaat IFGF Toronto. Berkatilah semua saudara-saudaraku yang ada di IFGF Toronto Tuhan. Dengan segala pergumulan dan tantangan hidupnya. Baik dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kesehatan maupun dalam kuliah sekolah. Dan juga dalam pelayanan. Tuhan, lakukanlah mujizat-Mu Tuhan. Supaya nyata kuasa Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus yang tidak terbatas bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan berkatilah hamba-Mu Pastor Henry dan Ibu Lydia dan semua keluarga mereka Tuhan. Engkau pakai mereka dengan lebih heran lagi. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan melalui IFGF Toronto ini. Nama Tuhan semakin dimasyurkan, jemaat bertumbuh, dan semakin hari semakin membawa dampak buat orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya sangat bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Horas. Sampai ketemu di lain waktu. God bless you all.